Selamat pendengar dan pemirsa Roja, kita simak dan ikuti materi bahasan. Falyatafaddal mashkuran ya Syekh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-Imam al-Ajurri rahimahullah fi kitabih at-Tibyan في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال رحمه الله: وقد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم القرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. أورد رحمه الله هذا المثال العظيم في بيان أهمية حسن الاستماع للقرآن، وكيف أن حسن الاستماع يفتح للعبد بإذن الله باب الهداية والرفعة في الدنيا والآخرة. فذكر قصة هؤلاء النفر من الجن الذين صرفهم الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين الإنس والجن. أما دعوته صلى الله عليه وسلم للإنس فالأمر فيها واضح، حيث كان يأتيهم في مجالسهم وبيوتهم وأماكن اجتماعهم ويدعوهم لدين الله. وأما الجن فهم خلق آخر، يرون الإنس والإنس لا يرونهم، ولهذا لما كان مبعوثا إلى الثقلين هيأ الله سبحانه وتعالى ما يتحقق به بلوغ دعوته، فيصرف إليه من الجن من يستمعون تلاوته وكلامه عليه الصلاة والسلام، ويرجعون رسلا ودعاة إلى أقوامهم كما ورد في الآية. ثم لو تأملت أخي المستمع الكريم في هذه الحادثة لوجدت أن هؤلاء النفر من الجن مكثوا لحظات قلائل فأحسنوا الاستماع فانتفعوا ونفعوا. وكم من إنسان سمع القرآن ولكن لم يحسن استماع القرآن، ومن يحسن التأمل والتدبر فهؤلاء في مجلس واحد. وكم من إنسان سمع القرآن ولكن من يحسن استماع القرآن ومن يحسن التأمل والتدبر؟ فهؤلاء في مجلس واحد أحسنوا استماع القرآن فبقي عملهم العظيم وموقفهم الجليل ذكرا يتلى في كتاب الله، وتحولوا إلى دعاة إلى دين الله وإلى توحيد الله بقوة كما سترى في الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamalatul Quran, penjelasan kitab Akhlaq Hamalatul Quran yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah. Dan beliau mengatakan, waqad akhbarana Allah azza wa jalla 'anil jin fi husni istima'ihim al-Qur'an wastijabatihim lima nadahbahum ilaih. Dan Allah azza wa jalla telah memberitahukan kepada kita tentang sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an dengan baik dan mereka menyambut apa yang diperintahkan kepada mereka, kemudian mereka kembali kepada kaum mereka dan mereka pun memberi mereka pelajaran dari apa yang mereka dengarkan dari Al-Quran dengan pelajaran yang sangat baik. Beliau Syekh Hafizahullah mengatakan, penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan permisalan yang sangat agung tentang penjelasan pentingnya kita mendengarkan Al-Quran dengan baik, dan bagaimana mendengarkan Al-Quran dengan baik itu bisa membuka bagi seorang hamba dengan izin Allah Azza wa Jalla pintu hidayah dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Beliau menyebutkan kisah sekelompok jin yang dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka mendengarkan Al-Quran. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk ats-tsaqalain, yaitu jin dan manusia.
Adapun dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia maka perkaranya jelas, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kaumnya di perkumpulan mereka, di rumah-rumah mereka, dan mengajak mereka kepada agama Allah Azza wa Jal. Adapun jin maka mereka adalah makhluk yang lain, yang mereka bisa melihat manusia, namun manusia tidak bisa melihat mereka. Oleh karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada jin dan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan dan memudahkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwahnya kepada jin. Maka dihadapkanlah sekelompok jin yang mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dan mendengarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka kembali menjadi utusan dan dai di kaum mereka sebagaimana disebutkan dalam ayat. Dan para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, jika kita memperhatikan kejadian ini, maka kita bisa mendapati bahwasanya sekelompok jin tersebut mereka hanya mendengarkan Al-Quran sejenak saja, sebentar saja. Namun mereka mendengarkan Al-Quran dengan baik sehingga mereka bisa mengambil manfaat dan memberi manfaat kepada yang lain. Namun yang sangat disayangkan betapa banyak manusia mendengarkan Al-Quran, namun mereka tidak bisa mendengarkan dengan baik dan mereka tidak bisa merenungi dan memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut dengan baik. Dan jin atau sekelompok jin tersebut, mereka dalam satu majelis saja mendengarkan Al-Quran dengan baik, sehingga amal mereka yang sangat agung disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Azza wa Jalla, dan mereka berubah menjadi para da'i yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak kepada tauhid Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang kita lihat dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah. قال رحمه الله قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قولهم قرآنا عجبا وصفوا القرآن بهذه الصفة، أي عجيبا في جمال مبانيه وكمال معانيه وعظم دلالاته وجمال مقاصده وغاياته بما يبهر العقول ويدعو من يستمع إليه إلى حسن الإيمان والتصديق وتمام الانقياد والقبول. يهدي إلى الرشد وصفوه بأنه كتاب هداية إلى الرشد، والرشد كلمة جامعة في مدلولها دالة على الكمال في العلم والعمل، فيما يدعو إليه من علم وما يدعو إليه من عمل، لأن الرشد تارة يذكر مقرونا بالهداية والهدى وتارة يذكر وحده كما في هذه الآية. فإذا ذكر مقرونا بالهداية فالهداية أو الهدى يراد به العلم النافع، والرشد يراد به العمل الصالح. وإذا ذكر الرشد وحده شمل الأمرين معا، فكلمة الرشد كلمة جامعة تجمع تمام العلم وتمام العمل. وقولهم فآمنا به فلم يقولوا ثم آمنا، بل عطفوا بالباء التي تفيد الفورية، أي أنهم أقبلوا بسرعة على هذا القرآن والإيمان به وتحقق لهم التأثر الفوري والانتفاع. وقولهم ولن نشرك به أحدا هذا دليل واضح على قوة إيمانهم وتمكنه من قلوبهم، ويؤكد ذلك قولهم ولن نشرك بربنا أحدا. فالله يهدي القلب بالقرآن، وقد يبلغ الإنسان في ذلك مرتبة عظيمة. وهذا أيضا نستفيد من أن الإيمان قد يبلغ قوة عظيمة في القلب في لحظات، إذا من الله على هذا القلب وفتح عليه حسن الاهتداء بهداية القرآن، فإنه يقف على البراهين التي تستولي على القلب ويكون لها سلطة عليه. فهؤلاء النفر ما أن استمعوا إلى القرآن حتى وجد عندهم هذا الإيمان القوي المبني على البراهين. وانظر مثالا شبيها بهذا وقريبا منه هو إيمان السحرة الذين جمعهم فرعون وكانوا خلقا كثيرا
قال بعض المفسرين والله أعلم بذلك إن عدد من جمعهم من السحرة بلغوا 70,000 وقيل غير ذلك، وكانوا من كبار السحرة وعتاولتهم وأهل الباع الطويل في السحر، ولكن لما رأوا تلك الآية الباهرة والحجة الظاهرة والبرهان القاهر الساطع البين، وهم أهل خبرة ودراية يميزون بين السحر والتخيل وبين هذه الحقيقة التي بهرتهم ورأوها في أول النهار. ففي أول النهار في ضحى يوم الزينة كاليوم العيد كانوا كفرة أشرارا، وفي آخر النهار صاروا مؤمنين بررة، بل كان إيمانهم أقوى ما يكون، حتى إن فرعون لما تهددهم بالقتل وتقطيع الأيدي والأطراف وتصليبهم في جذع النخل لم يبالوا بذلك التهديد، بل ثبتوا على إيمانهم وقالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهذا يفيد أن القرآن له تأثير، وهداية القرآن وحججه لها تأثير عظيم على القلوب، وأن الحجة والبرهان يستوليان على القلب فيتمكن الإيمان منه تمكنا عجيبا. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan firman Allah Azza wa Jal, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin mereka mengatakan kami mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada ar-rusyd, kepada hidayah, maka kami pun beriman dengannya dan kami tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Ya. Kelompok jin atau sekelompok jin tersebut mereka menyebutkan atau mensifatkan Al-Quran dengan sifat Qur'anan ajaba, Quran yang sangat menakjubkan, yaitu menakjubkan dalam susunan kalimatnya, kesempurnaan maknanya, keagungan petunjuknya, keindahan maksud dan tujuannya yang menakjubkan dan membuat cengang akal-akal manusia, dan mengajak orang yang mendengarkannya untuk beriman dan membenarkan isi Al-Quran dan tunduk serta menerima apa yang dikandung oleh Al-Quran tersebut. Yahdi ila rusydi, memberi petunjuk kepada ar-rusyd. Di sini para sekelompok jin tersebut menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk kepada ar-rusyd, dan ar-rusyd adalah kalimat atau kata yang mencakup makna kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan amal. Yakni Al-Quran ini sempurna dalam ajakannya kepada ilmu dan sempurna dalam ajakannya kepada amalan. Karena kata ar-rusyd kadang-kadang disebutkan bersamaan dengan kata hidayah dan huda, dan kadang-kadang disebutkan sendirian seperti dalam ayat ini. Maka apabila kata ar-rusyd digandengkan dengan kata hidayah, maka yang dimaksud dengan hidayah adalah ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Adapun yang dimaksud dengan ar-rusyd adalah amal saleh, ya, amal yang baik. Dan apabila disebutkan kata ar-rusyd secara sendirian, maka mencakup dua hal tersebut, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian jin tersebut atau sekelompok jin tersebut mengatakan fa'aman nabi, maka kami pun beriman dengannya. Mereka tidak mengatakan tsumma amanna, kemudian kami beriman. Akan tapi mereka menyebutkan dengan kata fa yang artinya segera, yaitu setelah mereka mendengarkan Al-Quran, segera mereka beriman dengan apa yang mereka dengarkan tersebut. Kemudian mereka mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Ini adalah dalil yang jelas atau bukti yang kuat bahwasanya iman mereka benar-benar mantap dan terpatri dalam hati-hati mereka, sehingga mereka menegaskan perkataan mereka dengan mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Sekali-kali kami tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun, karena Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk hati dengan Al-Quran. Bahkan bisa jadi manusia mencapai derajat yang sangat tinggi karena petunjuk Al-Quran tersebut. Dan di sini juga kita bisa mengambil faidah bahwasanya keimanan bisa mencapai puncak yang sangat tinggi dalam hati manusia dalam sekejap.
jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pada hati tersebut hidayah dan membuka pintu petunjuk dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan bisa melihat bukti-bukti yang ada dalam Al-Quran tersebut, karena Al-Quran mempunyai kekuasaan untuk hati manusia dan jin, karena sekelompok jin tersebut sekedar mereka mendengarkan Al-Quran, tiba-tiba mereka beriman dan dengan keimanan yang sangat kuat dalam hati mereka. Ini kita bisa lihat contoh yang mirip dengan kejadian ini, yaitu berimannya para tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun, yang jumlah mereka sangat banyak sekali. Sebagian ahli tafsir mengatakan, wallahu a'lam, jumlah mereka sebanyak 70.000. Bahkan sebagian mengatakan pendapat yang lain. Dan para tukang sihir tersebut adalah tukang sihir yang senior, yang mereka sudah punya perjalanan atau pengalaman panjang dalam masalah sihir. Namun ketika mereka melihat bukti yang sangat menakjubkan dan mukjizat Nabi Musa, mereka segera beriman. Dan tentu para tukang sihir tersebut bisa membedakan antara sihir yang benar-benar sihir dan sekedar tipuan mata. Dan hakikat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya para tukang sihir tersebut segera beriman, padahal di awal hari, yaitu di hari Id, di hari raya, karena disebutkan Yaumuz Zinah, itulah hari raya, mereka adalah orang-orang kafir yang sangat durhaka. Namun di akhir hari tersebut mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan keimanan mereka adalah keimanan yang sangat kuat. Bahkan ketika Fir'aun mengancam mereka atau mengancam untuk membunuh mereka, bahkan memotong tangan dan kaki mereka dan mensalib mereka di atas pohon kurma, mereka tidak mempedulikan hal tersebut dan mereka tetap di atas keimanan mereka, dan mereka berkata kepada Fir'aun, faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya, silahkan putuskan keputusanmu, sungguhnya kamu hanya bisa memutuskan di kehidupan dunia ini. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran punya pengaruh yang sangat kuat, dan hidayah serta petunjuk Al-Quran mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk hati-hati manusia juga para jin. Dan sungguhnya dalil Al-Quran bisa menguasai hati seorang sehingga iman menjadi sangat kuat dalam diri manusia. قال المصنف رحمه الله وقال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قوله قالوا أنصتوا هذا بداية التوفيق والإنعام، وهو حسن الإنصات والاستماع. وقوله إلى قومهم منذرين فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين أي من مجلس واحد، ولوا إلى قومهم منذرين وصاروا دعاة. وقولهم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وصف القرآن بأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فوصفوه بأنه كتاب هداية، وهدايته إلى الحق وإلى الطريق المستقيم المفضي إلى جنات النعيم. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa id sarafna ilaika nafran minal jin yastami'unil qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Dan ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Quran, dan ketika mereka hadir di tempat tersebut, mereka mengatakan ansitu, diamlah. Dan ketika selesai dibacakan, mereka kembali kepada kaum mereka memberi peringatan. Perkataan
sekelompok jin tersebut, ansitu, diamlah, dengarkanlah. Ini adalah permulaan seorang mendapatkan taufik, yaitu dengan cara mendengarkan Al-Quran dengan baik. Firman Allah Azza wa Jal, falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, ketika selesai dibacakan Al-Quran, mereka kembali kepada kaum mereka memberi peringatan, yaitu dari satu majelis saja, satu pengajian saja, mereka kembali kepada kaum mereka memberi peringatan dan segera mereka menjadi para dai. Qalu ya qaumana inna sami'na, mereka berkata, wahai kaum kami mendengarkan satu kitab yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yang memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Para jin tersebut mereka mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran memberi petunjuk kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Maka mereka mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab hidayah, kitab petunjuk kepada kebenaran dan petunjuk kepada jalan yang lurus yang menghantarkan kepada surga yang penuh kenikmatan. قال رحمه الله وقد قال الله تعالى في سورة قاف والقرآن المجيد ما دلنا على عظيم ما خلق من السماء والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه ثم ذكر الموت وعظم شأنه وذكر النار وعظم شأنها وذكر الجنة وما عد فيها لأوليائه وقال عز من قائل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذني ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. قول الله تعالى والقرآن المجيد، المجيد هنا وصف للقرآن، والمجد في كلام العرب الشرف الواسع، ورجل ماجد مفضال كثير الخير والشرف، والمجيد فعيل منه للمبالغة، وقيل هو الكريم الفعال. فالقرآن فيه سعة في معانيه ودللاته وحججه وبيناته وخيراته وبركاته ومنافعه العظيمة وفوائده الغزيرة، فهو كتاب مجيد. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah, Imam Al-Ajurri mengatakan Allah Azza wa Jalla berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf dan Quran yang penuh keagungan, Al-Quran yang sangat agung, karena kata Al-Majid adalah sifat untuk Al-Quran, dan kata Al-Majdu dalam perkataan orang Arab artinya adalah asyaraful wasi', kemuliaan yang sangat luas. Adapun arti dari rajulun majid, seorang yang agung atau mulia, adalah orang yang mempunyai banyak kebaikan. Dan al-majid adalah dalam sighah fa'il artinya bentuk mubalaghah, yaitu bentuk superlatif, dan juga artinya adalah al-karimul fi'al, perbuatannya sangat mulia. Karena Al-Quran sangat luas makna-maknanya, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, penjelasan-penjelasannya, kebaikan-kebaikannya, berkah-berkahnya, manfaatnya, faidahnya, ya semuanya sangat luas. Karena Al-Quran adalah kitab yang majid, kitab yang agung, kitab yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita keagungan penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dari keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang kematian dan mengagungkan perkara kematian. Allah menyebutkan tentang neraka dan mengagungkan perkara tersebut. Juga Allah menyebutkan tentang surga dan apa yang Allah sediakan untuk para walinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang surga, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Untuk mereka apa yang mereka inginkan di surga tersebut, dan kami mempunyai tambahan sampai akhir ayat. Kemudian Allah berfirman setelahnya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya pada hal yang demikian itu ada peringatan bagi orang yang mempunyai hati
atau mempunyai pendengaran dan ia menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang mendengarkan Al-Qur'an dengan kedua telinganya, hendaklah ia juga menyaksikan dengan hatinya apa yang dia baca dan apa yang dia dengarkan, agar ia bisa mengambil manfaat dari apa yang ia baca dari Al-Qur'an dengan cara mendengarkan apa yang dia baca sendiri. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam surat ini yang menunjukkan tentang keagungan Al-Qur'an dan menyebutkan beberapa macam dari makhluknya, yang mana Allah Azza wa Jalla mengajak kepada para hamba untuk mentafakuri dan merenungkan makhluk-makhluk tersebut agar mereka mendapatkan hidayah, karena tentu keagungan atau kebesaran suatu makhluk menunjukkan keagungan penciptanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, قال رحمه الله: ثم قال بعد ذلك كله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أي بعد هذا البيان الذي في أول السورة من الدعوة إلى التأمل والتفكر في هذه المعاني الموقظة القلوب، قال تعالى: إن في ذلك لذكرى، ليس لكل أحد وإنما لمن كان له قلب أي يعقل، أو ألقى السمع بالإنصات وحسن الاستماع وهو شهيد أي حاضر القلب منتبه متيقظ. Firman Allah Azza wa Jalla, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya pada yang demikian itu ada peringatan bagi orang yang mempunyai hati dan pendengaran dan ia menyaksikan. Setelah penjelasan ini ya, di awal surat, dari ajakan agar kita merenungi makna-makna yang menghidupkan hati, Allah Ta'ala berfirman, inna fi dzalika ladzikra. Sungguhnya pada demikian itu ada peringatan. Akan tapi peringatan ini bukan untuk setiap orang, akan tapi liman kana lahu qalb, yaitu orang yang punya hati yang bisa memahami, au alqas sam'a, atau mempunyai pendengaran dengan mendengarkan Al-Qur'an dengan baik, wa huwa syahid, dan hatinya hadir ya, sedang sadar ketika itu. قال: فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع بتلاوة القرآن وبالاستماع ممن يتلو. ومن ذلك مثلا قول حنظلة الأسدي رضي الله عنه في وصف مثل هذه الحال: قد نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، أي كأن على حال من يراها بعينه، وهذه مشاهدة بالقلب. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita bahwasanya orang yang mendengarkan Al-Qur'an dengan kedua telinganya, hendaklah ia menghadirkan hatinya ketika ia membaca Al-Qur'an, juga ketika ia mendengarkan Al-Qur'an, agar ia bisa mengambil manfaat dari apa yang ia baca dan mengambil manfaat ketika mendengar orang membaca Al-Qur'an. Contohnya adalah perkataan Hanzali, sahabat Hanzalah Al-Asadi radhiyallahu anhu, ketika menyebutkan tentang keadaan ini, beliau mengatakan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain. Kami ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita tentang neraka dan surga, seakan-akan kami melihat surga dan neraka tersebut dengan mata kepala kami. Yaitu seakan-akan mereka betul-betul melihat surga dan neraka itu dengan mata mereka, dan ini adalah penglihatan dengan hati. قال رحمه الله: ثم إن الله حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبين الإمام الآجري رحمه الله أهمية العناية بتدبر القرآن، وأن التدبر للقرآن مفتاح الفهم عن الله
وعقل الخطاب، ومن ثم الامتثال والاتباع، فهي أمور ينبني بعضها على بعض. وأورد قول الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولهذا جاء في القرآن في مواضع من الحث على ذلك، ومن ذلك هاتان الآيتان اللتان ساق المصنف رحمه الله، قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومثلهما قوله تعالى: أفلم يدبروا القول، وقوله تعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقول الله: أفلا يتدبرون القرآن، هذا فيه حث على تدبر القرآن من أجل أن يعقل الخطاب عن الله ويفهم المراد. وقوله: أم على قلوب أقفالها، أي أن ما على القلوب من أقفال وحجب تحول بين العبد وبين فهم القرآن وتدبره، فإذا فتحت الأقفال ورفعت الحجب حصل التدبر وعقل الخطاب. وفي هذا يقول ابن القيم: فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيه مصابيح الإيمان. وهذه الأقفال والحجب هي الغفلة والالتهاب الدنيا وعطب القلب بمرض الشبهات وأمراض الشهوات، فإن هذه كلها حواجز وحوائل، فتحتاج من العبد إلى مجاهدة للنفس لتصفية القلب من هذه الأدران ومجاهدته على الاستشفاء بالقرآن، بحيث يتوب إلى الله من الذنوب التي تمرض القلوب وتسقمها، ويجاهد نفسه على فهم كلام الله حتى يعقل عن الله الخطاب، وحتى يعمل بهذا القرآن الذي إنما أنزل ليعمل به. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, kemudian Allah Azza wa Jalla mengajak para manusia untuk mentadabburi Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman: Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi, merenungi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka terkunci? Oleh karena itu dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang mengajak atau memotivasi kita semua untuk merenungi Al-Quran. Di antaranya adalah dua ayat yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla: Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran atau hati-hati mereka telah terkunci? Juga firman Allah Azza wa Jalla: Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka merenungi Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, sungguh mereka akan mendapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Sama dengan dua ayat ini, firman Allah Azza wa Jalla: Afalam yadabbarul qawla. Tidakkah mereka mentadabburi perkataan, yaitu Al-Quran? Juga firman Allah Ta'ala: Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah untuk direnungi ayat-ayatnya dan agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Firman Allah Azza wa Jalla: Afala yatadabbaruna al-Quran. Ini adalah anjuran untuk mentadabburi Al-Quran agar bisa dimengerti apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dan difahami maksudnya. Juga firman Allah Azza wa Jalla: Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati-hati mereka terkunci? Yaitu hati-hati tersebut terkunci dan terhalangi dari seorang hamba untuk memahami Al-Quran dan mentadabburinya. Maka apabila kunci-kunci tersebut dibuka dan penghalang-penghalangnya dibuka, maka seorang bisa mentadabburi Al-Quran dan memahami ayat-ayatnya. Maka dalam hal ini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan: falau rufi'atil aqfal 'anil qulub la basharat haqa'iqul Qur'an wastanarat fiha masabihul iman. Apabila kunci-kunci tersebut diangkat dari hati, maka ia akan memahami hakikat Al-Quran, dan Al-Quran tersebut atau hati-hati tersebut akan menjadi terang dengan lampu-lampu atau lentera-lentera keimanan. Dan
penghalang serta kunci yang mengunci hati tersebut adalah al-ghaflah wal iltihab bid dunya, kelalaian dan bersenang-senang dengan dunia, juga sakitnya hati dengan penyakit syubhat atau penyakit syahwat, karena semua penyakit ini adalah penghalang seorang dari memahami Al-Quran. Maka seorang hamba butuh untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya untuk mensucikan dan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Juga bersungguh-sungguh berusaha untuk mengobati dirinya dengan Al-Quran dengan cara bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari segala dosa dan maksiat yang membuat hati itu menjadi sakit. Kemudian berusaha memahami firman Allah Azza wa Jalla, memahami dan mengerti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan agar ia mengamalkan isi Al-Quran, karena tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk diamalkan. قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في هذه الآية أمر بتدبر القرآن كله، المتشابه منه والمحكم، فتدبر المحكم بفهم معناه وعقل دلالته والعمل بهدايته، وتدبر المتشابه يكون برده إلى المحكم ليتبين معناه، وليس كما يفعله من في قلوبهم زيغ فإنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإذا كان الناس يحرصون على فهم الكتب المؤلفة في علوم الدنيا كالطب والهندسة ونحوهما، فلا يكتفون بمجرد قراءتها بل يجتهدون في فهمها على أكمل وجه ليتمكنوا من الانتفاع بمعانيها. فكيف الأمر بكتاب الله العظيم الذي أنزله الله عز وجل رحمة وشفاء وهداية وصلاحا للعباد. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka merenungi Al-Quran, seandainya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh mereka akan mendapati padanya perselisihan yang banyak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran atau mentadaburi semua isi Al-Quran, baik ayat-ayat yang mutasyabih, yang tidak jelas atau samar maknanya, maupun ayat yang muhkam, yang jelas maknanya. Dan mentadaburi ayat-ayat yang muhkam yaitu dengan cara memahami maknanya, mengerti tujuannya dan mengamalkan petunjuknya. Adapun cara mentadaburi ayat-ayat yang mutasyabih, ayat yang samar, yaitu dengan cara mengembalikannya kepada ayat-ayat muhkam agar maknanya, artinya menjadi jelas, ya, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai penyakit dalam hatinya, yaitu mereka mencari ayat-ayat mutasyabih ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili, untuk menimbulkan fitnah atau mencari-cari takwilnya. Dan apabila manusia bersemangat untuk memahami kitab-kitab atau buku-buku yang berbicara tentang perkara dunia, seperti buku yang berbicara tentang kesehatan atau tentang teknik dan sejenisnya, dan mereka tidak sekedar berusaha, tidak sekedar membacanya, akan tapi mereka berusaha untuk memahaminya dengan baik agar mereka bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab tersebut. Maka tentu ya, membaca Al-Quran lebih penting lagi untuk kita berusaha memahaminya agar kita mendapat rahmat, agar mendapat kesembuhan, petunjuk dan kebaikan untuk kita semua. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, memudahkan langkah-langkah kita menuju kebaikan, karena Allah Maha dekat, Maha menerima doa.